kita akan membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen, atau kalau dalam istilah aslinya eigenvalue dan eigenvektor. Yang dimaksud dengan tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan mengenai eigen, ada beberapa hal yang harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Di antaranya mengenai ruang vektor dan subruang. Definisi dari ruang vektor adalah seperti berikut. Misalkan P adalah himpunan tak kosong yang dua operasinya didefinisikan sebagai penjumlahan dan perkalian dengan bilangan yang disebut skalar. Yang dimaksud dengan penjumlahan di sini adalah asosiasi, adalah aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap pasangan objek U dan V, ya. Jadi ada objek U dan V dalam himpunan V tadi sebagai U ditambah P, ya, dan disebut sebagai jumlah atau sum U dan P. Sedangkan perkalian skalar yang dimaksudkan di sini adalah aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap skalar K, ya, dengan setiap objek U dalam V tadi, ya, sebagai KU, dan disebut perkalian skalar U oleh K. Nah, jika aksioma tersebut dipenuhi untuk semua objek yang ada di dalam himpunan V tadi, ya, juga semua skalar K dan M, maka kita namakan K sebagai ruang vektor. Ya, dan semua objek di dalamnya, U, V, W, dan seterusnya, kita sebut sebagai vektor. Ya, sehingga untuk suatu himpunan kita sebut sebagai ruang vektor, maka aksioma-aksioma berikut harus berlaku. Ya, oke. Yang pertama ya, jika U dan V adalah objek di dalam V, ya, di dalam himpunan V, maka hasil penjumlahannya juga merupakan objek di dalam V. Kemudian berlaku komutatif, berlaku asosiatif, dan seterusnya ya. Jadi ini semua aksioma yang harus dipenuhi untuk suatu himpunan itu disebut sebagai ruang vektor. Oke, sehingga beberapa langkah yang dipakai untuk mengidentifikasi apakah set itu vektor space, ya, ruang vektor atau bukan, kita identifikasi dengan beberapa langkah ini ya. Pertama tentu saja bahwa set tadi atau himpunan tadi objek-objeknya berupa vektor ya. Atau anggota himpunan tadi berupa vektor. Kemudian mengidentifikasi adanya penjumlahan dan perkalian skalar ya beroperasi di dalam himpunan tadi ya. Kemudian di tes ya aksioma 1 dan 6 apakah terpenuhi ya. Jadi misalkan kalau aksioma 1 ya jika saya tambahkan 2 vektor, maka hasilnya adalah vektor yang juga ada di dalam himpunan tersebut ya. Oke. Kemudian untuk yang 6 ya itu untuk menunjukkan bahwa jika ada satu vektor ya di dalam himpunan V tadi kita kalikan dengan skalar K ya, maka hasilnya juga berada di dalam himpunan V tadi ya. Oke. Nah, kemudian dikonfirmasikan untuk seluruh aksioma ya dari 1 sampai 10 terpenuhi. Jika terpenuhi, maka himpunan tadi merupakan ruang vektor. Sekarang mengenai subruang. Nah, suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V ya dikatakan sebagai subruang dari himpunan V jika W juga sebuah ruang vektor ya yang di bawah penjumlahan dan peralihan skalar yang didefinisikan pada V. Jadi W sendiri adalah ruang vektor, kemudian operasi-operasi yang terkait penjumlahan dan perkalian skalar itu juga akan terpenuhi di himpunan W tadi ya, dan
operasi penjumlahan berjalan tadi didefinisikan pada V. Ya. Oke. Kemudian teorema pertama, himpunan solusi sistem homogen AX sama dengan 0. Jadi kita ingat kembali ya, kita punya sistem persamaan homogen ya. Ada satu persamaan dengan unknown yang dicari ya, bilangan atau yang dicari, dikalikan X, kemudian kalau A kalikan X sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tadi dikatakan sebagai sistem persamaan linear homogen ya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa himpunan solusi sistem homogen dengan M persamaan dan N unknowns adalah suatu subruang dari Rn. Ya. Nah, himpunan solusi tadi sering disebut sebagai ruang solusi. Karena kita pandang himpunan solusi tadi sebagai subruang, maka sering bisa juga disebut sebagai ruang solusi. Kemudian teorema yang kedua, jika A adalah satu matriks berukuran M kali N, maka kernel dari matriks transformasi adalah satu subruang. Nah, ini juga berlaku ya sebagai subruang. Nah, mungkin belum kenal dengan kernel ya. Nah, ini jika dilihat dari sudut pandang transformasi linear ya. Jadi teorema yang pertama tadi dapat dilihat sebagai pernyataan tentang transformasi matriks. Ya. Dengan transformasi seperti ini, fungsi transformasi TA tadi akan mentransformasikan Rn ke Rm. Ya, dikalikan dengan matriks koefisien A. Ya. Jadi, dari sudut pandang ini, ruang solusi AX adalah himpunan vektor di Rn, di mana TA itu memetakan vektor 0 dalam Rm. Ya. Jadi, memetakan vektor di Rn ke Rm. Dan yang dipetakan adalah vektor 0. Ya. Perhatikan sini, himpunan ini sering disebut sebagai kernel transformasi. Ya. Jadi, istilah saja ya, istilah ruang solusi dan kernel transformasi. Nah, contoh di sini memperlihatkan himpunan solusi dari sistem-sistem homogen. Ingat ya, sistem homogen adalah sistem persamaan linear, aljabar linear, ya, di mana nilai yang sama dengan ini nilainya 0. Oke, kita lihat untuk solusi dari contoh sistem homogen yang A. Ini adalah matriks koefisiennya ya. Jadi di sini hanya diberikan matriks koefisien. Matriks koefisien dari persamaan tersebut. Ya. Kemudian di sini digunakan Gauss-Jordan ya untuk mengeliminasi matriks koefisien sehingga didapatkan seperti ini. Ini adalah hasil dari operasi Gauss-Jordan ya dengan OBE. Nah, bisa diingat kembali ya. Nah, kemudian dari sini kalau kita kembalikan ke sistem persamaan homogennya, kita dapatkan bentuk ini ya. Jadi matriks koefisiennya sudah tereduksi seperti ini. Nah, ini sistem homogennya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan solusi dari samaan ya. Oke. Ini berarti perkalian matriks koefisien dengan X, Y, Z ya. Jadi saya kalikan X ya, kemudian min 2Y plus 3Z. Nah, hasilnya itu ya untuk mendapatkan sama dengan 0 di sini. Sehingga saya dapatkan persamaan X min 2Y plus 3Z sama dengan 0. Nah, persamaan ini mempunyai solusi yang disebut dengan solusi trivial. Nah, solusi trivial adalah solusi di mana X, Y, dan Z-nya 0. Ya. Kalau X, Y, dan Z-nya 0 kan tentu saja sudah langsung sama dengan 0. Ya. Tapi sistem ini juga punya solusi non-trivialnya. Ya.
Jadi jika kita umpamakan Z itu sama dengan T, ya, kemudian Y kita umpamakan dengan S, maka kita dapatkan bahwa X sama dengan ya 2Y min 3Z. Ya, kita masukkan di sini, ya, maka kita dapatkan X sama dengan 2S min 3T. Nah, ini adalah solusi non-trivial. Oke. Dan solusi ini sering disebut sebagai ruang solusi, ya. Himpunan solusi ini merupakan ruang solusi. Oke. Kemudian untuk B, ya, untuk B bisa diperiksa nanti ya dengan menggunakan rumus Gauss-Jordan, ya. Oke, pertama saya menghilangkan baris. Jadi pertama ya mengingat kembali ya, saya menghilangkan ini menjadi menolkan ya dengan menggunakan baris yang ini, ya. Kemudian mengenalkan baris yang ketiga dengan menggunakan baris pertama sama ya. Nah, ternyata saya dapatkan hasil seperti itu, ya. Maka dari hasil matrik koefisien ini saya kembalikan ke sistem homogennya, ya. Jadi ini matrik koefisien yang sudah dilakukan operasi OBE, ya. Oke, saya dapatkan pertama X min 2Y plus 3Z. Nah, kemudian untuk baris yang kedua, ya, sama dengan 0. Untuk baris yang kedua, 0, ya. Kemudian ditambah Y, ya, ditambah Z. Ini juga sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini, solusi trivialnya tentu saja jika X, Y, dan Z-nya sama dengan 0. Ya. Untuk solusi non-trivial, kita umpamakan Z sama dengan satu simbol T di sini. Nah, dari Z sama dengan T, dengan persamaan ini saya dapatkan bahwa Y sama dengan min T. Ya. Selanjutnya, dari dua nilai tadi, ya, maka saya dapatkan X sama dengan ya 2Y min 3Z. Saya masukkan di sini. Ya, nilainya. Jadi X sama dengan 2 kali min T dikurangi 3 kali T. Nah, sehingga didapatkan X sama dengan 5T. Oke. Nah, ini adalah solusi non-trivial dari sistem homogen. Nah, untuk yang C nanti bisa dicek ya bahwa untuk yang C ini dia tidak mempunyai solusi non-trivial ya. Jadi solusinya hanya trivial. Jadi hanya jika X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Nah, silakan dicoba ya. Silakan dicoba dengan menggunakan Gauss-Jordan sebagai latihan. Ya. Oke. Kemudian basis untuk satu ruang vektor. Definisinya, jika S adalah himpunan vektor ya, V1 sampai Vn dalam ruang vektor V, maka S disebut sebagai basis untuk V jika pertama S merentang V ya, atau bahasa Inggrisnya span. Kemudian kedua, S bebas secara linear atau linearly independent ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi maksudnya himpunan-himpunan vektor yang ada di dalam S tadi, V1, V2, dan seterusnya, itu bebas secara linear. Oke. Nah, yang disebut dengan merentang adalah ini ya. Jadi semua vektor yang ada di dalam ruang vektor V ya, itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Oke, jadi kalau vektor V1, V2, dan sampai Vr ini adalah vektor basis dari ruang vektor V, perhatikan ya, ruang vektor V, maka kita akan menemukan vektor di dalam ruang V, misalkan saja B seperti ini, ya, yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari
vektor-vektor basisnya. Nah, ini vektor-vektor basisnya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah S bebas secara linear atau linearly independent, yang berarti vektor-vektor di dalam S tadi, yang merupakan vektor-vektor basis tadi, itu merupakan vektor-vektor yang saling bebas secara linear, ya, saling tidak bisa satu basis dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis yang lain. Nah, cara ngetesnya ya, untuk merentang ya, jika matriks koefisien tidak sama dengan 0, nah, maka ini seandainya ya, jika matriks koefisien berupa sangkar, kita bisa lihat bahwa jika determinnya tidak sama dengan 0, maka basis tadi merentang dalam ruang V, ya. Karena semua matriks dalam V, misalkan sini P, direpresentasikan dengan kombinasi linear vektor basis V. Kalau tidak bujur sangkar bagaimana ya? Kalau tidak bujur sangkar, ya kita harus melihat kita masukkan ini ya ke dalam persamaan, dan kemudian kita harus menemukan solusi non trivial ya dari persamaan ini ya. Atau kita harus dapat menentukan bahwa memang semua matriks semua vektor yang ada di dalam ruang vektor V itu merupakan kombinasi linear dari basisnya. Kemudian syarat yang kedua adalah bebas linear. Yang bebas linear apa? Yang bebas linear adalah antar basisnya. Ya. Nah, untuk menentukan vektor-vektor itu bebas linear dari mana? Kita gunakan persamaan homogen seperti ini. Ya. Kemudian jika solusi dari persamaan homogen tadi itu hanya berupa solusi trivial, ya, hanya jika K1, K2, dan KR ya, skalar-skalar tadi nilainya 0, maka vektor-vektor tadi dikatakan bebas linear atau bebas secara linear.